Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Ana persilakan kepada Umi untuk menyampaikan materi terkait dengan urgensi dakwah fardiyah terhadap kesadaran kadar. Silakan. Sinyalnya buruk sekali ya. Ya Umi, mungkin lagi hujan. Di situ hujan ya? Ya Umi, sini hujan. Hujan dari tadi siang. Mungkin saya bisa dijadiin co-host biar bisa share screen. Soalnya kalau saya share screen-nya langsung nggak bisa dari sini. Atau saya kirim filenya lewat WhatsApp Boleh Umi. biar hostnya bisa share screen atau bagaimana? Ya Kak Ishak, tolong jadikan Umi co-host biar Umi bisa share materi. Sudah Umi. Halo, bisa dengar? Dengar Bisa. Umi, dengar. Halo, halo. Dengar Umi, dengar. Di sini dengar. Bisa, Dek? Ya, Bisa kedengaran suaranya? bisa Umi, bisa. Oke, tap. Ya. eh ya, tap bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada qudwatun hasanah kita Rasul Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang solih yang senantiasa istiqomah meneruskan risalah dakwah beliau. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salat dan salam semoga senantiasa kita panjatkan kehadirat baginda Rasul Muhammad SAW. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim ya, walaupun melalui ruang Zoom. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kelak Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu secara offline, ya, bersilaturahim. Senang sekali berada di tengah-tengah kader akhwat, ya, LDK Babus Salam. Ini pesertanya seluruh pengurus atau seluruh pengurus dan anggota atau ada dari luar? Seluruh pengurus dan anggota UMI. Ini kajian khusus kader. Oke, baik. Tidak ada. Judul materi yang diamanahkan ke saya adalah urgensi dakwah fardiyah terhadap kesadaran kader. Bisa ya dilihat materinya ya? UMI bisa. Ya, lanjut, akhwati fillah, seperti yang kita ketahui bahwa hukum berdakwah itu sendiri adalah fardu ain. Jadi berdakwah itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim dan dilakukan sesuai dengan kemampuan dan peluang yang dimilikinya. Otomatis ketika kita sudah menjadi seorang muslim yang mukallaf, ya, telah ada taklif robbani, ada pembebanan robbani kepada setiap mukmin, yaitu dakwah. Dan itu suka tidak suka, mau tidak mau, kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi dakwah itu sendiri hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Dalilnya adalah Quran surat Al-Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah. Kita adalah umat yang terbaik. Apa kriteria umat yang terbaik itu? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kita memperhatikan ayat ini, ukhti fillah, kriteria umat terbaik yang disampaikan oleh Allah dan ditegaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 ini, bahwa manusia yang terbaik itu adalah mereka yang menyuruh kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah dari yang mungkar, baru setelah itu beriman kepada Allah. Padahal kita tahu bersama bahwa beriman kepada Allah ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya, artinya dia merupakan sesuatu yang sangat mutlak harus dimiliki oleh seorang mukmin. Tetapi di dalam ayat ini Allah meletakkan tu'minuna billah itu pada ayat terakhir. Setelah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya bahwa seseorang yang beriman kepada Allah harusnya sejatinya dia akan menyuruh kepada yang ma'ruf, dia akan berdakwah, dia akan mengajak orang lain dalam kebaikan dan akan mencegah sesama muslimnya melakukan kemungkaran. Maka kriteria berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika dia sudah melaksanakan dua tugas ini, dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting yang akan menentukan kualitas keimanannya.
Di dalam ayat ini itu tergandung dua hal. Yang pertama, mulianya umat Islam dengan dakwah. Yang kedua, tegak dan eksisnya umat Islam adalah dengan menjalankan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Kemuliaan umat ini itu hanya bisa didapati dengan dakwah. Ketika kita, apalagi di zaman yang penuh fitnah sekarang ya, Uktifila, ketika kita tidak mau berdakwah, ketika kita merasa nyaman dengan kondisi kita, sudah yang penting saya sholat, yang penting saya tilawah, yang penting saya kuliah baik-baik, yang penting saya terbikin susah orang, seperti itu. Tapi dengan lingkungan kita yang rusak di tengah-tengah kita dan kita ada di situ sementara kita tidak melaksanakan fungsi daiyah kita, maka yang terjadi adalah lama-kelamaan Islam ini akan menjadi asing. Kita akan menjadi sesuatu yang asing di tengah komunitas kita. Dan Islam itu tidak akan lagi menjadi sebuah agama yang mulia di tengah-tengah masyarakat. Dan itu dikarenakan kita yang paham, kita yang tahu ilmunya, tapi kita tidak mau mengajak orang lain. Yang kedua, tegak dan eksisnya umat Islam adalah untuk menjalankan konsep amar ma'ruf nahi munkar di seluruh sendi kehidupan kita. Artinya bahwa eksistensi umat ini itu tergantung pada kemampuan umatnya untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Sehingga syariat itu tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang memberatkan. Syariat tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang susah dan sulit untuk dilaksanakan. Seolah-olah untuk menjadi seorang mukmin yang baik itu berat, seperti itu. Nah, disinilah tugas kita untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin melalui dakwah. Kesimpulannya apa? Apapun profesi dan pekerjaan seorang muslim, tugas dakwah tidak boleh dia tinggalkan. Setiap muslim berkewajiban untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Sampai di sini. Kita tidak boleh menunggu sampai, saya baru hafal 3 kul. Saya baru bisa sholat dengan baik. Saya belum hafal banyak hadis. Saya masih baru di LDK. Saya baru belajar Al-Quran. Kayaknya saya belum pantas untuk berdakwah. Tidak. Rasulullah menegaskan bahwa sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Walau ayah, kata Rasulullah. Meskipun 1 ayat. Artinya bahwa untuk berdakwah, kita tidak harus menunggu memiliki semua kapasitas yang mumpuni. Tapi kemudian kita diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki. Kita punya teman, punya saudara, punya adik, punya kakak, punya orang tua, punya tetangga. Mereka semua adalah objek dakwah yang harus kita dekati dengan cara fardiyah tadi. Yang nanti akan kita bahas secara lanjut. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa dakwah adalah jalan hidup seorang mukmin yang senantiasa mewarnai setiap perilaku dan aktivitasnya. Kaderisasi biasa berganti cantik-cantik, acara sudah berlanjut kalau konsumsi setiap makanan. Kalau yang dana usaha terus cari DP doi. Jadi kalau memang ada kader yang potensinya Ukti afwan, saya cuma bisa lipat-lipat dos. Itu potensi terbaik anti. Ukti afwan, Ana nih cuma bisa bawa motor, Ana tidak bisa bikin yang lain. Itu potensi terbaik anti. Pertahankan itu. Meskipun anti petugas cuma bonceng ke sana, bonceng kemari, antar ke sana, antar kemari. Itu potensi terbaik yang anti miliki. Seperti itu. Dan itu dikuatkan melalui dakwah fardiyah. Karena coba bayangkan, mobil yang bagus sekalipun, kalau semua mau jadi sopir, dia mur 1 hilang saja itu mobil tidak bisa bergerak. DP baut, ada baut 1 yang hilang saja, ada skrup 1 yang hilang saja, biar DP sopir itu rosi lagi. Dia yang bawa motor rosi lagi. Lainnya ada saja skrup motornya yang hilang, DP motor tidak berjalan. Dia mau pangku itu motor. Jadi sekali lagi yang paling penting dari dakwah fardiyah ini adalah meyakinkan
kepada semua kader bahwa mereka memiliki potensi masing-masing dan setiap kader itu penting. Selanjutnya, terrealisasinya kedekatan dengan mad'u. Kita menjadi lebih dekat antara sesama kader satu dengan kader yang lain. Dan kemudian ada kader yang malu untuk bertanya tentang perihal tentang agama, tentang keorganisasian, tentang bagaimana menjadi MC, tentang bagaimana banyak hal, dan dia tidak bisa menanyakan itu di forum yang lebih luas. Maka dakwah fardiyah ini menjadi sarana untuk komunikasi secara face to face antara kader satu dengan kader yang lain, bertanya tentang hal-hal yang dia belum pahami, baik itu tentang keislaman, pengetahuan keislaman, atau keorganisasian. Nah, menjadi prioritas. Bukan berarti kader itu ada yang penting, ada yang tidak penting, tidak. Tapi ini pesan khusus untuk pengurus. Ya, khusus untuk pengurus, masing-masing pengurus yang sudah ada di struktur sekarang harus memilih dan memilah mana yang akan menjadi prioritas kader. Kriterianya apa? Satu, dia punya keinginan yang besar untuk hijrah. Karena tidak semua kader seperti itu. Ketika kita melihat ada seorang kader yang dia punya keinginan yang besar untuk hijrah, kepa dia, begitu. Dampingi dia. Kemudian yang kedua, memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Kader-kader yang rajin sekali ikut kajian. Dan ini PR-nya kaderisasi, untuk bikin list. Di lingkar-lingkar, mana kader-kader yang semangat sekali untuk menuntut ilmu. Semangat sekali dalam halaqah, dalam mentoringnya. Kader-kader seperti ini perlu diperhatikan. Perlu mendapatkan proporsi yang lebih. Kemudian yang ketiga, suka berbagi kebaikan dan mengajak orang lain pada kebaikan. Kader-kader yang memang sejatinya memiliki potensi. Suka sekali untuk berbagi kebaikan. Bukan suka bergosip. Tapi suka berbagi kebaikan. Dan suka mengajak orang lain pada kebaikan. Inilah yang kemudian menjadi mad'u prioritas kita. Ada sebuah pernyataan yang terakhir yang disampaikan oleh Syekh Hasan. Beliau mengatakan bahwa dakwah ini tidak mengenal sikap ganda. Ia hanya mengenal satu sikap, yaitu totalitas. Siapa yang bersedia untuk itu, maka dia harus hidup bersama dakwah. Dan dakwah pun melebur dalam dirinya. Sebaliknya, barang siapa yang lemah dalam memikul beban ini, ia akan terhalang dari pahala besar seorang mujahid dan tertinggal bersama orang-orang yang duduk. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti mereka dengan generasi lain yang lebih baik dan lebih sanggup memikul beban dakwah ini. Tapi itu mungkin dulu dari saya. Nanti materinya kita kembangkan dalam bentuk diskusi, sharing. Allahu Rasulullah alam. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya Allah, terima kasih banyak Umi, materinya sangat luar biasa. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, Ana persilahkan. Untuk pertanyaannya, Ana buka 2 pertanyaan. Nah, teman-teman bisa bertanya langsung dan juga bisa kirim pertanyaannya melalui kolom chat. Oke, baik. Nah, pertanyaan pertama dari Jumiati S. Adam. Pertanyaannya, bagaimana saya selaku aktivis dakwah menyebarkan dakwah fardiyah saya pada lingkungan keluarga saya. Sedangkan passion saya itu lebih biasanya di IT nih Umi. Ana dakwah secara langsungnya masih grogi padahal terbilang di lingkungan yang paling internal. Namun Ana belum memiliki mental dakwah secara lisan ke keluarga. Masih merasa minder, mungkin itu saja Umi dari Ana. Itu pertanyaannya. Oke, mau langsung dijawab? Iya.
Saya cerita sedikit ya. Saya ini anak ke-9 dari 9 bersaudara. Saya Masya Allah. dengan kakak yang terakhir itu selisih 8 tahun. Jadi saya anak ke-9 dari 9 bersaudara, dengan kakak yang ke-8 itu selisih 8 tahun. Kalian bayangkan kalau kakak saya yang terakhir saja selisih 8 tahun, kakak saya yang nomor 1 itu dia selisih berapa tahun dengan saya? Jauh sekali ya. Nah, tapi ketika kita sudah belajar untuk mengenal, mengetahui Islam ini dengan kafah, maka kita sudah memiliki kewajiban untuk berdakwah. Gitu. Apalagi kalau kita sudah tahu ilmunya. Nah, dengan posisi saya yang seperti itu, tentu saja sangat-sangat tidak mungkin. Tiba-tiba, cuk, 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 kasana baru bicara-bicara pepande begitu depan keluarga. Yang ada tuh dapat kuti telinga. Apa yang saya lakukan? Pertama, saya membuktikan kepada keluarga, kepada kakak, kepada orang tua bahwa saya yang sekarang bukan saya yang dulu. Harus ada yang berubah dari diri kita untuk membuktikan bahwa dakwah itu berhasil. Bagaimana kita mau mendakwahi? Jangan dulu bicara tentang bagaimana kita menasehati keluarga kita tentang hal-hal yang misalnya tidak sesuai dengan pemahaman kita. Misalnya nih, contoh paling penting adalah mereka tidak sholat misalnya. Sementara kita sendiri tidak mengkondisikan diri kita untuk benar-benar siap menyambut waktu-waktu sholat. So ajan maghrib baru tombak kuriki mandi. Misalnya seperti itu. Jadi uktifillah, poin yang paling penting itu adalah dakwah bil qudwah, bil hikmah, bil mau'izatil hasanah. 3 itu. Dan itu metode dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dengan qudwah, pertama, kita tunjukkan dengan sikap kita. Kalau dulu kita jadi anak itu, kalau setiap kali pulang kampung itu subuh habis tidur bangun sana jam 12 siang, maka sesudah subuh kita wakafkan diri kita, manfaatkan waktu kita itu untuk berzikir, kemudian habis itu membantu orang tua, tunjukkan perubahan yang tadinya kita tidak seperti itu setelah tersentuh dengan dakwah, sehingga orang tua oh ternyata Islam itu seperti ini ya, begitu. Sehingga kalau kita punya adik, dia akan tertarik. Kalau kita punya kakak, dia akan tertarik untuk mengetahui, Biki apa kok saya PAD ini dia berubah. Apa yang dia tahu? Apa yang sudah dia pelajari? Sehingga adik saya bisa berubah, sehingga kakak saya bisa berubah, sehingga anak saya bisa berubah. Seperti itu. Ya, jadi dakwah yang paling utama di keluarga itu adalah dengan contoh. Kemudian dengan dengan hikmah. Artinya selalulah jadikan diri kita itu orang yang selalu dibutuhkan. Ketika adik kita butuh bantuan, mari nanti kakak bikin. Mari kakak bantu panganak. Kakak ada bikin apa tuh? Kakak butuh bantuan gitu. Artinya membuat diri kita itu benar-benar dekat, ada di tengah-tengah keluarga kita. Baru kemudian kita bisa mengajak mereka kepada kebaikan. Bagaimana kita mau ajak dorong sholat, sementara kita sendiri tidak dekat dengan adik kita. Kita tidak dekat dengan kakak kita secara individu, secara psikologis. Setiap pulang kampung berkurung di kamar. Setiap ada di tengah-tengah keluarga dengan alasan tidak mau tersibgoh dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kita memilih untuk berkurung di dalam kamar. Ini salah. Terus tiba-tiba keluar jadi mama dede. Ya tentu saja kita akan jadi bertolak belakang dengan keluarga kita. Seperti itu. Ya, jadi yang paling utama itu adalah tunjukkan saja dulu apa yang berubah dari diri kita dengan ilmu yang kita pahami. Seperti itu. Lanjut, ada lagi?
Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan juga. Silakan. Ini saya bacakan yang di chat ya. Bagaimana jika kita dihadapkan dengan DF yang lawan jenis, misalkan anak akhwat dan si A tersebut ikhwan. Kira-kira hal apa yang perlu diperhatikan agar komunikasi interaksi kami tidak berlebihan atau terkesan basa-basi dan si DF tersebut bisa berhasil anak rekrut dengan alasan niat masuk yang sesuai dengan syariat. Oke, baik. Ini tantangan bagi seorang akhwat ya. Jadi yang rasanya merah, kuning, biru, hijau itu ketika kita berhadapan dengan DF yang lawan jenis. Nah, maka Ukti Villa, batasan kita adalah menyampaikan apa-apa yang seperlunya saja. Untuk selanjutnya kita serahkan rekrutmen dia itu kepada ikhwah kita, teman ikhwah kita. Jadi kita sampaikan ke salah satu ikhwah kita, Afwan, Ana tuh punya teman ikhwah laki-laki. Dia kayaknya punya potensi kebaikan deh, orangnya baik, sopan, sholatnya terjaga, dia hanif lah. Saya minta tolong antum untuk dekati dia, untuk ajak dia masuk. Seperti itu. Kalaupun misalnya di dalam interaksi sehari-hari, misalnya dia itu teman kuliah, teman satu kelas, satu lokal ya, maka cukupkan diri kita dengan menjaga prinsip-prinsip yang memang sudah kita tahu ya, batasan-batasan ikhtilah antara perempuan dengan laki-laki, komunikasinya dan sebagainya. Kita pegang teguh prinsip itu. Itu adalah cara kita untuk berdakwah kepada mereka. Jadi cara seorang itu dia berdakwah kepada lelaki, kepada laki-laki yang bukan mahramnya itu bukan dengan assalamualaikum, ahi, jangan lupa sholat maghrib ya. Ini mau maghrib nih, gitu. Sholat itu wajib loh. Atau misalnya, Afwan, ahi, bla 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 bla, seperti itu. Ya, jadi bukan secara itu. Karena kalau dengan cara seperti itu justru akan menimbulkan fitnah. Anti tetap stay on di garis yang sudah anti yakini benar. Dengan menunjukkan akhlak kita yang sesuai dengan syariat, itu adalah cara kita berdakwah kepada mereka. Jadi seorang akhwat itu tidak boleh pelin-pelan, tidak boleh, nanti dorang bilang, nanti mereka bilang kita eksklusif. Memang kita eksklusif. Ya, memang kita berbeda, tidak sama dengan perempuan pada kebanyakan. Kenapa? Karena kita sudah paham ilmunya. Seperti itu. Ya. Adapun untuk lebih lanjutnya, misalnya bagaimana kalau misalnya dia pengen belajarnya tapi dengan saya, seperti itu. Ada yang seperti itu, ya. Dia mau belajar tapi dengan saya maksudnya. Ya, sampaikan kepada teman kita bahwa saya memiliki keterbatasan untuk berinteraksi dengan antum. Maka jika antum pengen belajar, saya akan mencarikan seseorang teman yang kalian bisa ngopi bareng, kalian bisa jalan bareng, kalian bisa nongki-nongki bareng, dan bercerita, berbagi ilmu tentang Islam secara utuh. Seperti itu. Kalau dengan saya tidak bisa seperti itu. Tapi saya akan carikan seorang teman yang benar-benar bisa mendampingi antum untuk belajar Islam dengan baik. Itu, ya. Oke, Tep, ada lagi? Bagaimana jawabannya? Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa, Umi. Syukron, Umi. Bertanya. Iya. Ya, Ana buka satu pertanyaan lagi bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ya, saya. Boleh moderator? Boleh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, perkenalkan nama saya Cahaya Nuryanti. Izin bertanya Umi mengenai dengan materi tadi. Kadang dalam kehidupan sehari-hari kita mendapatkan beberapa hal sebutlah dia buruk begitu. Sedangkan kita tahu bahwa seharusnya hal tersebut
dijauhi seperti itu. Tapi ketika kita ingin menyampaikan dakwah kepada misalnya teman-teman kita, kadang kita tuh merasa dilema begitu. Antara kita ingin menyampaikan sebuah kebaikan, namun di sisi lain kita merasa bahwa diri itu tidak sebaik yang disangkakan gitu. Jadi takutnya nanti ketika kami menyampaikan sebuah dakwah, kemudian si teman kita ini mengatakan, ih apaan sih kamu saja tidak sebaik ini, masa mau sampaikan kayak begini-begini. Istilahnya adalah stigma-stigma yang mengatakan apaan sih soalim kayak begitu. Nah, menurut Umi bagaimana sih implementasi dakwah yang bisa efektif dengan situasi dilema seperti itu? Mungkin itu. Terima kasih. Sama mungkin bisa langsung dijawab Umi. Silakan. Iya. Bentar. Alhamdulillah, dakwah itu tugas yang berat. Ya, jadi ketika kita sudah mulai hijrah, kemudian step selanjutnya kita naik ke level up lagi, kemudian berani untuk mengajak orang lain, maka syaitan itu tidak suka. Dan dia akan selalu berusaha untuk mengkanter pergerakan kita, berusaha untuk mengkanter usaha kita untuk tetap istiqomah. Ya. Dakwah fardiyah itu membantu kita untuk istiqomah. Karena apa? Karena kalau kita sudah mengajak orang lain, otomatis akan ada semangat di dalam diri kita bahwa, saya so ajak dia sama kalau saya terus sholat. Saya bilang dia tidak boleh gibah, masa saya gibah? Gitu. Ya, jadi, kemudian yang terjadi itu adalah pikiran-pikiran tadi muncul di dalam benak kita itu, itulah yang dinamakan dengan wasawisu syaiton. Rasa was-was syaitan bisikan di dalam telinga kita yang membuat kita itu tidak memiliki keberanian untuk berdakwah. Kita tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Makanya di awal tadi disampaikan definisi daripada dakwah fardiyah itu adalah berdakwah secara intens, mengajak orang lain sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kalau kita baru bisa mengajak orang lain untuk sholat, ya sudah sebatas itu. Jangan juga kemudian gara-gara dakwah, kemudian kita bicara dengan orang, kita bahas tentang tafsir, padahal kita belum memiliki kemampuan untuk itu. Artinya bahwa sembari kita berdakwah, sembari itu kita memperdalam keilmuan kita. Sembari kita berdakwah, sembari itu kita menguatkan tarbiyah kita. Sehingga ajakan kita kepada orang lain itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Dan tidak mengapa, tidak apa-apa ketika misalnya ada pertanyaan yang dilontarkan kepada kita nih. Kemudian kita tidak bisa menjawabnya. Tidak apa-apa, disampaikan saja. Kebetulan untuk bahasan ini saya belum begitu paham. Tapi saya punya guru yang bisa menjelaskan itu. Kalau kamu penasaran, hayo kita sama-sama. Seperti itu. Jadi keterbatasan yang kita miliki itu bukan menjadi penghalang untuk kita berdakwah, tapi itu menjadi motivasi dan juga pancingan buat orang lain. Yuk kita sebenarnya kita juga belum terlalu, ayo kita sama-sama belajar. Kalau memang Ngana salah, kalau kita salah, oke, Ngana berhenti. Tapi kalau Ngana yang salah, Ngana harus ikut kita. Sehingga itu pun menjadi challenge begitu buat orang lain. Awas kalau apa yang kita bilang kalau kita salah, kalau Ngana salah, awas seperti itu. Ya, jadi bukan berarti kita harus menguasai semua hal, tidak apa-apa karena kita pun sedang dalam proses belajar. Hanya saja itu menjadi motivasi bahwa oh iya, saya harus banyak belajar. Di tarbiyah, di liliko saya harus mencatat, saya harus banyak bertanya, saya harus banyak membaca, seperti itu. Sehingga secara perlahan itu semakin sering kita membaca, semakin banyak pengetahuan yang kita ketahui, itu akan menimbulkan kepercayaan diri kita secara perlahan. Seperti itu. Ya, jadi tetap semangat. Ya, baik. Terima kasih, Umi.
lagi 9 menit jam 10. Mungkin bisa satu lagi Umi, Ana mau bertanya. Silahkan. Saja pertanyaan Umi, bagaimana tanggapan Umi terkait dengan kader-kader yang susah untuk men-DF karena bagi mereka mengajak seseorang untuk menjadi lebih itu susah. Itu saja Umi. Sebenarnya bukan susah, tapi dianya yang tidak mau. Karena coba, siapa yang tidak punya teman? Pasti semua punya teman. Atau ada kader yang dia tidak punya teman, dia bisa hidup sendiri-sendiri begitu. Kalau ada kader yang bilang tidak bisa dakwah fardiyah, itu artinya dia hidup sendiri, dia tidak punya teman, tidak punya siapa-siapa di samping dia. Karena yang namanya dakwah fardiyah itu bukan ujuk-ujuk orang ceramah orang, bukan. Tapi pendekatan secara intens yang kita lakukan kepada orang lain. Dan itu bukan melulu harus bahas soal hari ini ketika ketemu orang bahas hadis 1. Ketemu lagi murojaah. Ketemu lagi setoran hafalan. Ketemu lagi bahas fikih. Bukan seperti itu. Dakwah fardiyah itu dimaknai secara sederhana dengan sikap kepedulian kita yang tinggi terhadap sesama kader. Contoh, bikin apa ya si ukti ini kok tidak datang? Kita menjadi orang pertama yang telepon dia. Assalamualaikum ukti, anti sehat? Kok kemarin di kajian anak tidak lihat anti sehat? Oh, itu dakwah. Siapa yang tidak bisa begitu coba? Jadi dakwah fardiyah itu bukan dimaknai dengan kalau ketemu harus murojaah, kalau ketemu harus jiadah, ketemu harus bahas hadis, harus bahas tentang ikhtilaf, harus bahas tentang yang rumit. Tidak. Dakwah fardiyah itu adalah bagaimana kita bisa mengenal satu sama lain secara lebih dalam. Dan saya yakin tidak ada kader yang tidak bisa. Ingat, riya itu bukan hanya tidak mau, bukan hanya melakukan sesuatu, menampilkan sesuatu, atau memamerkan sesuatu kepada manusia, bukan karena Allah. Tapi ketika kita meninggalkan sebuah kebaikan karena manusia, itu juga riya, kata para ulama. Jadi ketika kita tidak mau melakukan satu kebaikan nih, karena takut nanti dikatakan begini, nanti dibilang begini, nanti kalau saya bikin begini, nanti saya ajak dia, nanti bilang, ngana saja me datang Senin Kamis tuh dia kong kasih ingat orang, ngana saja me, ngana petugas me antara bikin kong, ngana pe departemen me tabalai gitu kong kasih nasihat orang. Ketika kita tidak mau melakukan sebuah kebaikan karena manusia, itu riya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita tidak mau menonjol, kita tidak mau mengajak, bukan karena Allah, tapi karena manusia. Karena kita tidak mau orang mengatakan kita begini dan begitu. Sudah cukup saya urus saya pediri sudah. Saya tidak mau apa-apa orang. Nanti dong bilang saya ini masih kurang-kurang banyak kong. Itu artinya kita meninggalkan kebaikan karena manusia. Dan itu riya, kata para ulama. Ya. Bagaimana? Ada yang tersinggung, terlibat? Baiklah Umi untuk jawabannya. Baik, karena sudah mau masuk jam 10, jadi untuk kajiannya cukup. Sebelum kita menutup, dari materi tadi Ana menyimpulkan bahwa berdakwah itu adalah fardu ain atau wajib. Ya, jadi seseorang yang beriman itu sejatinya adalah dia mampu mengajak saudara-saudaranya untuk menjadi lebih baik. Nah, apapun profesi kita, tetap dakwah adalah tugas kita. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Ya, jadi untuk teman-teman yang belum memiliki DF, tetap semangat untuk merekrut. Dan juga bagi teman-teman yang sudah memiliki DF, tetap jaga DF-nya.
Siap. Ya, itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan kebajikan tersebut. Nah, jadi jika kita memiliki DF, kita jaga dengan baik-baik DF kita, biar dia bisa menjadi orang yang baik, karena dari situ kita bisa mendapat pahala juga. Mungkin itu saja. Ya, mungkin ada tambahan. Bersama yuk. Umi, closing statement. Silahkan Umi. Oke, jadi closing statement-nya tadi ya, yang sempat saya sampaikan bahwa DF itu adalah jejak dakwah kita. Jadi dakwah ini bersambung, ya, dan kita adalah bagian dari sambungan itu, ya, adalah bagian dari sejarah panjang dakwah ini. Maka memiliki DF sama seperti menyiapkan jejak dakwah kita pada sejarah panjang perjalanan dakwah ini. Maka jangan sampai Antuna keluar dari kampus tanpa meninggalkan jejak dakwah di kampus. Dan jejak dakwah itu adalah kader yang Antuna DF. Maka tetaplah istiqomah. Proses ini memang tidak mudah, saya tahu, tapi yakinlah bahwa setiap fase yang kalian lalui di kampus kelak akan sangat-sangat berguna untuk kehidupan pasca kampus kalian. Karena kehidupan yang sesungguhnya, dakwah yang sesungguhnya itu adalah ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, itulah medan dakwah yang sesungguhnya. Dan fakta membuktikan bahwa mereka yang survive, mereka yang bertahan itu adalah mereka yang dulu ditempa dengan kaderisasi kampus dengan dakwahnya yang luar biasa. Satu kader kampus berbanding 1000 kader yang direkrut dari luar kampus. Jadi satu kader kampus dia berbanding dengan 1000 kader yang ada di luar kampus. Kapasitasnya beda, kemampuannya beda, kualitasnya beda. Maka beruntunglah kalian ada di fase ini, lakukan yang terbaik yang kalian bisa, dan ciptakan sejarah kalian sendiri. Itu dari saya.